Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat amal baik kita pada siang hari ini menjadi berkah dan barokah. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan dari ketua pilar, yang keempat sholawat Nabi, yang kelima tausiah dari Bapak Ustadz, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Untuk memulai acara kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Harnaida. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Saya buka. Kakak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله تموت إلا بإذن
dunia nu'tihi minha wa ma yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Darnaida. Mudah-mudahan kalamullah yang dibacakan tadi membawa amalan baik kepada kita semua pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pilar Pak Tohari. Waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Khairul, yang kami hormati para sesepuh warga kompak yang siang hari ini alhamdulillah bisa hadir dalam rangka rutinitas paguyuban kompak dan sekaligus menyongsong Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan siang hari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya rahmat dan salam kita tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmatnya lah yang kita harapkan nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama juga kami ucap terima kasih atas segala program ini bisa berjalan karena kita bisa bekerja sama baik dari kelompok maupun yang warga, kita bisa bersatu dan alhamdulillah dalam acara siang hari ini kita bisa melaksanakan sekaligus kita menyongsong Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kami mohon maaf apabila dari Bapak Ibu maupun Bapak Ustadz apabila kurang berkenan dalam hati dalam kesempatan siang hari ini, kami sebagai mewakili dari paguyuban mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya inilah kemampuan kami, kemampuan kita bersama dalam melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu dan langkah baik Bapak Ibu dari rumah kita semua sebagai amal soleh dan amal yang solehah, dan mudah-mudahan sedekah dari Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan menjadi berkah mulai hari ini sampai ke depannya. Dan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pilar. Terima kasih banyak kepada Bapak Tohari. Acara selanjutnya yaitu sholawat Nabi yang akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Ustadz Toiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fathan qariba la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang kami
yang saya muliakan dan yang saya hormati para sesepuh, sepuh, keluarga besar Magetan yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua Paguyuban warga Magetan serta pengurus dan Bapak Ibu warga Magetan yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya lah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh dengan barokah. Kenapa dikatakan penuh dengan barokah? Kalau tempat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Maka tempat ini dipergunakan untuk hal-hal yang baik, kumpul, berzikir, mencari ilmu, silaturahim, maka itu hal-hal yang baik. Makalah tempat ini saya katakan tempat yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada siang hari ini, saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini senantiasa diberikan panjang umur, berikan kesehatan jasmani dan rohani, dikabulkan hajat, tujuan dan cita-citanya, diberikan putra-putri yang solih dan solihah, yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Kenapa demikian? Karena dengan syafaat baginda Rasulullah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita banyak membaca sholawat, kita banyak membuktikan bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka apapun yang kita harapkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan mungkin kalau ada yang belum menikah, mungkin ada yang belum menikah semua ini. Belum masih banyak belum menikah. Masih mungkin. Gak jadi doakan. Gak jadi. Gak jadi. Kalau yang janda yang mudah-mudahan cepat mendapatkan jodohnya kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya baik di kehidupan sekarang atau di dunia. Kenapa saya katakan di dunia pun syafaat baginda Rasulullah itu ada? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu alaihi ashran." Ini tentunya di dunia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali,
maka Allah akan merahmatinya 10. Kita di dunia diberikan rahmat 10 oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersolawat pada baginda Rasulullah hanya sekali saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat pada baginda Rasulullah sejak dulu hingga sekarang. Artinya Allah selalu merahmati baginda Rasulullah SAW sejak dulu hingga sekarang. Ketika kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya lah kita banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW seperti ketika ini seingat saya, kalau bapak-bapak mungkin nggak beda jauh dengan saya. Dulu ketika saya mau bepergian pamit kepada kuda saya pamit, saya mau ke Ponorogo. Dia ojo lagi sholawati. Kalau bapak dulu ada ingatan begitu tidak sama orang tua kira-kira? Kalau saya masih mendapati nasihat yang semacam itu dari udah saya masih. Semoga bukan hanya di dunia, namun syafaat baginda Rasulullah SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu bertawassul, berkirim Fatihah kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kakek nenek kita yang telah meninggal dunia. Semoga dengan wasilah kita membaca Fatihah, para arwah leluhur kita di hari yang mulia ini hari yang mulia. Kenapa? Karena Bapak Ibu pada hari ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk adalah hari yang mulia. Begitu kita tawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi kiram rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل وصحب كل وذرية كل وصل إلى نبي الله درجاتنا هواء نبي الله إبراهيم ونبي الله يوسف ونبي الله داود ونبي الله سليمان ونبي الله إلياس ونبي الله موسى ونبي الله عيسى وسيدنا عبد العزيز بن مالك ونبي الله إبراهيم والصلاة والسلام. ثم إلى جميع ملائكة الله المقربين المكتوبين والكاتب المكرمين ثم إلى ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعيسى وحمد العرش عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى خلفاء الراشدين الأربعة والملائكة الأربعة رضي الله عنهم والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العابدين والعلماء المصرفين والعلماء التاجرين المجاهدين والعلماء الراشدين المفسرين القرابة الفاضل الفقهاء المحدثين والعارفين والتابعين والتابعين تابعهم تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا سلطان له الشعب القادر الجلالي وإمام البلاد النشاد والشيخ وابن سبندي والشيخ محمد بن محمد الوزير والشيخ بشار القراني وحضرة الشيخ المشاري والشيخ نور البنكلان والشيخ عبد الجليل الشكيل والشيخ صالح بارك رحمهم الله. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها المكان صلى بين وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأصحابنا وأصدقائنا وأقربائنا وأساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا ولمن له حق علينا. ونخص خصوصا للمرحومين بأهل هذه الجماعة. ونخص خصوصا للمرحومين لأهل من حضر في هذا المجلس
وأصولهم وفروعهم وذريتهم غفر الله ذنوبهم ورحم الله لهم شهد بالله لهم الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Atas niat baik kita semua, niat baik warga Magetan, laki-laki perempuan besar kecil, niat baik orang-orang sebelum kita yang senantiasa mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jasmani dan rohani, yang senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jasmani dan rohani, yang senantiasa mengharapkan terkabulnya, terijabahnya doa, tujuan dan harapan, dan juga yang senantiasa mengharapkan putra putri keturunan yang solih dan solihah, dan juga yang senantiasa mengharapkan dijauhkan dari bala dan musibah. Semoga mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah di suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini, saya hanya menyimpulkan ada 6 hal yang kita simpulkan. Ini kalau dibahas mungkin kita 1 jam. Betul gitu ya. Masih ada undangan ini. Yang pertama yaitu talabul ilmi. Jadi dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu ada hikmah, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Sedangkan mencari ilmu, Bapak Ibu sekalian, kata baginda Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat julusuka fi majlisil ilmi sa'atan, dudukmu di majlis ilmu sesaat saja. La tamassuhul qalam, tidak menyentuh dengan tidak menyentuh pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih baik bagi kalian, min sodaqati, daripada sedekah alfi farasin, 1000 kuda, fi sabilillahi, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuda saat ini berapa harganya, Pak? Tahu, ada yang tahu harganya kuda? Nggak ada, Pak, ya? Oh, 1M. Oh, ada yang harga 1M. Nah, kalau 1M tak cari kali 1000 berarti 1 triliun. Ada yang pernah lihat uang 1 triliun, Bu? Belum? 1 miliar katanya Pak Tuhan, 1 miliar. Sudah kata. Tulisannya. Oh, tulisannya kok. Betul. Itu salah satu daripada fadilah kita mencari ilmu. Dan masih banyak fadilah-fadilah yang lain.
Katanya tidak boleh lama-lama, terus saja maka kita press. Boleh main di luar. Yang kedua, silaturahim. Dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka kita bisa bertemu dengan sanak saudara, teman, kerabat. Kita bisa ketemu di satu tempat. Maka itu dinamakan silaturahim. Apa faedah daripada silaturahim? Apa keutamaan daripada silaturahim? Kata baginda Rasulullah SAW, man ahabba ayyun tatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersilaturahimlah. Insyaallah Bapak Ibu, adik-adik yang melaksanakan peringatan Maulid Muhammad SAW pada hari ini, itu semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sedekah. Ada sedekah di sini. Ini saya yakin, meskipun saya nggak lihat, saya yakin nggak lihat ketika orang-orang itu bersedekah. Yang saya lihat wujudnya ada di depan kita. Ada kue, ada minuman, kopi, teh, es, buah, wah, ada tumpeng segala. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ada sedekah. Bahkan mungkin ada sedekah yang saya tidak tahu berupa uang, kemudian itu dipersiapkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kelak. Mungkin ada Pak ya? Oh, ada, ya, alhamdulillah. Itu berarti itu memang betul-betul ada sedekah. Apa itu sedekah Bapak Ibu sekalian? Sedekah itu daf'il balak pertama, untuk menolak balak. Yang kedua, sedekah itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersedekah. Dengan kita bersedekah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki kita pun juga akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu dengan adanya melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka di sini ada zikir. Ada zikir, artinya kita ada menyebut Allah Subhanahu wa taala, ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah SAW? La yaqnudul qaumu, tidaklah berkumpul suatu kaum yadhkurun Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa wasyatumur rahmah, dan selalu diliputi rahmat Allah, wa nazarathumul sakinah, dan senantiasa diberikan ketenangan dalam hatinya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pada hari ini hatinya tenang, hatinya senang, gak ada yang susah, gak ada yang mikir utang. Tapi orang-orang Magetan gak ada yang punya utang sih. Kemudian kita juga dideklarasikan, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita disebut-sebut di hadapan malaikat. Jadi kita senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja menyebut kita, apalagi kok kita tidak mau menyebut Allah. Kalau kita senantiasa disebut oleh Allah, maka kita akan senantiasa dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, di sini ada syafaat. Ada syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang berupa rahmat, sehingga apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syafaat.
Dan agar kita mendapatkan syafaat bagaimana? Ya kita harus banyak-banyak membaca sholawat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini artinya kita bersama-sama menginginkan sungguhnya kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janji Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersama-samaku kelak di dalam surga. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, itu inti daripada Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita cinta kepada baginda Rasulullah, tumbuh di dalam hati kita cinta kepada baginda Rasulullah, di dalam hati kita senantiasa ada baginda Rasulullah. Maka mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ashraqal badru alaina wa khafat minhum ghurub. Ashraqal badru alaina wa khafat minhum ghurub. Misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun nuri. Anta iksimu wali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim wa barik alaihi. Para Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya katakan tadi, ada yang saya catat. Menurut saya
itu ada 6, dan menurut yang lain juga nanti akan berbeda. Ini hanya kesimpulan masing-masing saja Bapak Ibu sekalian, bukan kok menurut Ustadz ini 6, menurut Ustadz ini sekian, tidak demikian. Jadi ini yang sempat kita simpulkan, perbedaan di antara manusia itu sudah wajar. Jangankan kita orang lain, saudara satu kandung saja, bahkan saudara kembar ini juga senantiasa berbeda. Nggak harus sama. Kalau harus sama, kira-kira ya, misal ada yang laki-laki kembar, Pak Wahri sama siapa? Pak Jual. Berarti kembarnya sama siapa? Nggak ada kembar, sendirian. Ya kalau yang kembar itu perempuan sih nggak masalah, suaminya satu nggak masalah. Ya kalau yang kembar itu laki-laki, istrinya satu, kan bahaya ini. Bahaya. Maka perbedaan hal yang biasa. Perbedaan dalam apapun dimanapun itu hal yang biasa. Jadi tidak perlu kita menyikapi perbedaan itu membabi buta, tidak perlu. Kita boleh senang kepada siapa, ya senangnya itu pun ketika kita senang, hal tersebut harus kita dasarkan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cinta kepada sesuatu itu, tapi kita dasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya fattabi'uni, kita diperintahkan untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sudah tidak ada, maka siapa yang harus kita ikuti? Kata baginda Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka yang kita ikuti yaitu para ulama yang ada di sekitar kita, yang ada di negara kita, atau ulama-ulama yang menjadi pegangan di dunia, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu yang kita jadikan pegangan. Namun jangan sampai hal tersebut nanti dicampur-campur. Jangan sampai dicampur-campur. Misal dalam bab zakat fitrah, ini mungkin banyak terjadi. Dalam bab zakat fitrah itu yang menentukan 2,5 kilo itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi itu tidak 4,5 kilo, itu lebih, bahkan bisa 5 kilo. Namun kalau mazhab Hanafi boleh dibayar dengan uang. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh dibayar dengan uang, tidak boleh, harus dibayar dengan beras. Kalau kita ingin mudahnya bagaimana? Ya kita beli beras kepada panitia. Kita beli beras kepada panitia, maka panitia itu harus menyediakan beras. Untuk apa? Untuk menyiapkan rezeki yang tidak membawa beras, biar tidak berat-berat bawa beras dari rumah. Atau panitia juga tidak susah-susah ngurusin. Nanti kalau ada orang 1.000 zakat di patuh hari, terus patuh hari disuruh membagikan, itu berupa beras semua. Kira-kira rumahnya patuh hari nggak muat mengeluarkan beras itu. Nah, maka di situ tidak boleh dicampur. Kalau yang membayar pakai uang itu harus harganya tidak 2,5 kilo, tapi lebih dari 2,5 kilo. Itu kalau yang bayar pakai uang. Tapi kalau yang pakai beras itu 2,5 kilo, boleh kita beli beras di tempat atau di panitia. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Bukan kok kita mau bagaimana tidak. Ini sebagai contoh karena di sini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini ada thalabul ilmi, maka ini saya sisipkan sebagai apa? Sebagai contoh agar kita tidak membesar-besarkan masalah perbedaan. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Kalau kita di pondok dulu, ini ada bahasa di pondok dari Tegalrejo Magelang, itu
ada bahasa begini, siji silit, siji anggit. Siji silit, siji anggit. Bukan, mohon maaf. Bahasanya memang begitu di pondok itu bahasanya aneh-aneh. Jadi ketika kita berbeda, pasti apa yang ada pada pikiran kita itu juga berbeda. Pasti akan berbeda. Nah, satu contoh saja yang ada di sini, antara saya dengan bapaknya rokoknya juga berbeda, meskipun satu produk, produknya sama, tapi namanya nggak sama. Kalau saya Marlboro hitam, beliau Jisansu, wah ini berbeda. Terus yang sana mungkin LA mungkin. Ini di antara kita saja masalah rokok sudah berbeda. Dan di sini ada yang rokok, ada yang tidak rokok. Nah ini membuktikan bahwa kita itu berbeda. Dan perbedaan itu tidak usah dipermasalahkan. Perbedaan itu adalah hasanah bagi kita semua untuk memperkaya keilmuan kita, untuk memperkaya pemahaman kita, pandangan kita, agar supaya kita tidak menjadi orang yang kolot. Kita tidak menjadi orang yang kolot. Biarlah perbedaan itu tetap berjalan, namun kita menyikapinya dengan cara yang dewasa, dengan cara yang bijaksana. Bapak Ibu sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi tidak boleh panjang-panjang. Kalau dipanjangkan ini sebenarnya panjang, kalau enam hal ini kita panjangkan, tapi karena surprise saja yang kita flash. Itu Bapak Ibu sekalian, dengan sedikit apa yang saya sampaikan, yaitu dengan hal yang pertama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada thalabul ilmi, kemudian yang kedua ada silaturahim, yang ketiga ada sedekah, yang keempat ada zikir, yang kelima ada syafaat baginda Rasulullah SAW, yang keenam yaitu untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di kehidupan yang sekarang, yaitu kehidupan dunia, dan lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah, sehingga kelak di akhirat kita bersama-sama baginda Rasulullah SAW masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina wa sahabina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khutayana kulla hadha bi walidina. وارحمهم كما ربينا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسأل إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا الله صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بعندك عن الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات والحيض بعد المات بشفاعة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والجهاد مع الفرج في الرزق والرزق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. يا رب السائلين الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara bikinnya begini. Bangun jiwa ekonomi lan sosial Panembahan Maha Kuasa ada dasar Pancasila Anggung mandang tak sanggup mandang saindengi Nuswantara kawuryan tansah kaloka pariwisata protani nara praja lan tamtama kala nunggal cipta rasa putih lan karsa dumreko tumandang ambangun negara karena ada yang bisik di telinga saya itu kok ada kayaknya masyarakat Mutiara Harjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Numandang. Izin memperkenalkan diri, nama Wali Kemana, asal Magetan, Angean, Desa Wates. Bekerja di Telkom AU, tinggalnya di mes samping RS AU. Pranyata kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial Panembahan Maha Kuasa ada dasar Pancasila Anggung mandang tak sanggup mandang saindengi Nuswantara kawuryan tansah kaloka kutha pariwisata protani nara praja lan tamtama kala nunggal cipta rasa putih lan karsa dumreko tumandang ambangun negara marang kabentraman Mutiara Harjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Numandang. Mas Samsul Pranyata kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial Banyak kelututan tak foto di col nih. ada dasar Pancasila mandang tak sanggup mandang saindengi Nuswantara kawuryan tansah kaloka kutha pariwisata protani nara
Rojo lan tampomo Gelong nunggal cipto Rasa putih lan karso Kumreko mandang Abang nekono Marangkan tentreman Nuti kara harjan Sarto kabudaya Ing kodo lan desa Magetan Kanan kiri ya. Simpul saja ini. Pranyoto Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke. Kamu aja. Mendang tak sanggup mendang saindenging nusantara kamulyan tansah kaloko murko Rostani nono projolan tamtomo Menggal cipto Rasa putih lan karso Kumreko Abang negoro Kumujo Marangkan Nuti kara harja Sarto kabudaya Ing kutho lan desa Magetan We tak hapus we. Pranyoto Lagenan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial Anembah moho kuasa ada dasar Pancasila Anggur mandang tak sanggup mandang saindenging nusantara kawulyan tansah kaloko budaya pariwisata Gak natin dalam grup. Rojo lan tampomo Gelong nunggal cipto Rasa putih lan karso Kumreko mandang Abang negoro Marangkan tentreman Nuti kara harjan Sarto kabudaya Ing kutho lan desa Magetan mandang Pranyoto kutho Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial menembak moho kuasa ada dasar Pancasila mandang tak sanggup mandang saindenging Dari stiker. kawulyan tansah kaloko pariwisata Rostani nono
Mudikara Harjan Sarto Kamudaya Kota lan desa Magetan Uman. Main sudah. Siang hari ini makanya kita hanya Pranyoto utama Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada dasar Pancasila.